Ummah binti Narno dengan engkau yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Titin Rahmatul Ummah binti Narno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Sah, Bapak? Sah. Pasung kemring sudan maniro. Paling kalau semono kawis tora katon 5 malam tuh masing mas pengang tumibeng batal matur ngarsane sang Sultan kali. Kanjeng Ibu miwah Kanjeng Rama. Kepareng kangat mojo ngatakan sembah sungkem mugi kunjuk sandaping pepodo. Ya Ger. Aja kaya bocah cilik sula menangis ana ngarsane Kanjeng Rama lan Ibu. Ora liwat pun Rama lan Ibu ngerteni apa kebakal mbok kayu tembe buri. Ger. Iling-iling marang jeneng sira jroning lelumbane madyaning bebrayan aku. Aja nganti kasilapat duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti kari. Nggih, angestaken dawuh Rama. Yang PPKM terus kemarin kan salah konsumsi semuanya udah kita survei untuk tenda pun tidak boleh mendirikan tenda hanya di dalam rumah. Terus kami kan ide itu sebenarnya tertuang dari beberapa gagasan kami. Saya juga sebagai pelaku wisata di bulan Januari kemarin kami pelaku wisata selaku guide tour ABSN Tour and Travel. Saya sendiri selaku pelaku juga merasa resah dengan adanya pandemi ini. Semua kegiatan pariwisata terhambat, banyak yang ditutup. Nah, dari hal itu saya mencetuskan gimana kalau kita mengadakan suatu party kecil di dalam bus, yang mana party itu dibikin sakral juga bisa atau santai juga bisa. Terus tercetus satu ide untuk membuat nikah di dalam bus atau wedding on the bus. Nah, ide itu sempat kami rencanakan di Januari, sudah kami plan dengan matang, nanti berjalan seperti ini. Bahkan nanti kalau misalkan keluarga mempunyai adat Jawa, apakah bisa juga, itu kendala juga, gimana PR-nya kita selesaikan, kita perencanakan dulu. Kami awalnya mau di rumah, mengingat kami di pedesaan, tidak menutup kemungkinan meskipun kami tidak mengadakan acara, tapi di rumah ada ijab, pasti tetangga pada datang. Kami juga takut kalau menimbulkan kerumunan dan akhirnya nanti dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah setempat, akhirnya acara kami jadi kacau. Alhasil kami meminta saran juga untuk gimana misalkan mau nikah di KUA, kita kira-kira punya waktu seberapa lama. Terus dari opsi itu ternyata cuma dikasih waktu 1 jam, dan itu pesertanya dibatasi cuma 10 orang. Dari itu terus kami mempertanyakan juga gimana nanti untuk proses makannya, karena kan pihak si perempuan sebagai pihak penjamu, dalam artian yang didatangi oleh tamu, itu juga memikirkan. Sedangkan di posisi seperti ini adalah tanggal 11 sudah masuk dalam rentan tanggal PPKM, apalagi di Boyolali ada program minggu di rumah saja. Semua warung, resto tutup, bahkan untuk take away pun tidak dilayani. Kita juga bingung, mau makan tidak bisa, mau nikah di rumah itu terhambat. Nanti kalau ada tetangga yang ke rumah, yang datang, nanti malah jadi kerumunan. Jadi dari hal itu kita pikir balik sama keluarga,
ketemu gimana kalau nikah di dalam bis. Saya teringat dengan produk saya yang terpending, gimana kalau kita langsungkan di situ. Awalnya orang tua kan agak kurang yakin karena belum pernah kan di dunia pernikahan, khususnya di wilayah kami di Kabupaten Boyolali khususnya atau Solo Raya, belum pernah ada pernikahan di dalam bus. Yang dipertanyakan orang tua, apakah Pak Naibnya nanti bisa? Apakah Pak Naibnya nanti tidak bingung kok nikah di dalam bus? Dengan penuh keyakinan kami mengajak Bapak, saya mengajak ke Bapak, sama Bapak datang ke KUA Sambi untuk menanyakan, misalkan kami mau nikah di dalam bus tapi di lokasi parkiran KUA, apakah boleh? Apakah bisa? Ya, Bapak KUA-nya bilang bisa. Akan tetapi setelah hari hanya di luar dugaan, kami juga tidak mengetahui bahwasanya bus tidak bisa masuk ke parkiran karena terhalang sama kabel listrik. Alhasil saya dan keluarga meminta ke Pak Naib untuk naik di bus melakukan perjalanan ke arah ke Kecamatan Sambi dan menikah di jalan. Setelah menikah di jalan, kami mencari pom bensin untuk putar arah. Jadi setelah sah baru kita cari untuk rute putar balik, ketemu tempat di pom bensin Simo. Nah, di pom bensin Simo kita putar arah, kita kembali ke KUA untuk nurunin Pak Naib atau wali nikah yang diwakilkan perwalian. Nah, dari KUA kami dan keluarga melaju ke pintu tol Kartosura atau Colomadu. Dari pintu tol Kartosura atau Colomadu kami melakukan, setelah masuk di pintu tol kami melakukan prosesi atur pasrah. Selama prosesi atur pasrah berjalan secara hikmat, berjalan secara lancar sampai di rest area Solo 3. Di rest area Solo 3 kami melakukan prosesi foto outdoor, di mana prosesi foto outdoor itu kita lakukan secara bergantian. Jadi penumpang yang di dalam bus yang jumlahnya 12 itu turunnya bergantian. Yang keluarga ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Jadi tidak boleh langsung turun semua. Takutnya nanti kalau ada kerumunan, ada Satgas Covid atau pihak terkait yang mengurusi tentang PPKM di lingkungan tol mengetahui, nanti malah kita juga kena sanksi. Kita juga tetap mematuhi peraturan. Terus setelah selesai pemotretan, kami cari exit tol terdekat di Bawen guna untuk putar arah balik ke Boyolali atau ke Sambi lagi. Setelah putar balik, sebelum putar balik, maaf saya jelaskan, meja yang buat akad saya minta untuk dilepas untuk prosesi sungkem. Jadi selanjutnya bisa ada event adat yang tidak ditinggalkan, semua bisa terlaksana. Setelah putar balik dari pintu tol Bawen, saya dan istri melakukan proses sungkem kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak, orang tua saya dan orang tua istri. Setelah itu prosesi sungkem selesai, kita santap sajian makan. Jadi makan tetap di dalam bus dengan kondisi yang kondusif juga, sambil menyaksikan hiburan yang disediakan oleh pihak kami dari ABSN Tour and Travel yang bisa disajikan lewat layar monitor dan sudah connecting sama YouTube. Jadi mau request lagu apa bisa, mau karaoke juga bisa. Di dalam bus ada berapa orang, Mas? Di dalam bus ada 12. Kapasitas busnya? Kapasitas busnya sendiri sebenarnya 35, karena kami juga mematuhi protokol. Kami kasih muatan 12 dengan tetap menjaga jarak. Sebenarnya ada 2 kursi tapi buat 1 orang. Merasa gimana, Mas, tanggapnya? Akhirnya kok malah jadinya nikah di dalam bis itu gimana? Kalau rasa saya ya alhamdulillah bisa diterima dulu sama orang tua, sudah bisa menerima untuk nikah di dalam bus. Sebenarnya saya juga ingin membuat suatu momen di mana pernikahan saya tidak hanya cuma ijab aja. Takutnya kalau nanti misalkan nikah atau perencanaan hajatan nextnya tidak bisa terlaksana,
kami juga sudah punya suatu hal yang bisa dikenang di luar hajatan tersebut yang kita rencanakan. Jadi untuk wedding on the bus ini saya rasa sangat berkesan dan luar dugaannya juga, kok sampai seviral seperti ini dan di luar dugaan sama sekali. Kita kan ada rencana mau bikin hajatan di rumah, tapi kita acaranya izinnya dicabut dari kecamatan. Terus kita bikin acara di bis gitu. Tapi gimana kesannya Mbak sendiri sebagai pengajian perempuan? Saya ya alhamdulillah senang Mas, bisa walaupun kita nggak ada acara di rumah, nggak bisa resepsi, tapi kita masih bisa melakukan acara pernikahan dengan hikmat, masih bisa prosesi ijab kabul dengan hikmat, terus sungkeman, pasrah, terima manten gitu. Ada merasa mungkin canggung nggak kemarin waktu pelaksanaannya? Gimana? Mungkin ya apalah gugup atau gimana? Enggak Mas, tapi untuk persiapannya memang kita bener-bener kayak kayak bener-bener sendiri gitu loh Mas. Terus tanggapannya akhirnya momennya bisa viral seperti ini gimana? Sebenarnya nggak nyangka sih Mas, kalau sampai bisa kayak gini, sampai ya alhamdulillah lah. Yang tadinya kita nyebar undangan 700, tapi kita cancel, dan sekarang malah banyak banget doa yang mendoakan, bahkan orang-orang di luar sana banyak banget yang mendoakan kita. Atul Umah binti Narno dengan engkau yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 10 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Titin Rahmatul Umah binti Narno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Sah Bapak? Sah. A'udzubillah.